Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Fauzin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih bisa melakukan Qiyamul Lail Ramadan, yaitu melaksanakan sholat tarawih berjamaah dan witir berjamaah di Masjid Al-Fauzin, yang semoga selalu Allah limpahkan keberkahan di dalam masjid ini, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Fauzin yang dimuliakan oleh Allah, di antara hikmah kita berpuasa adalah kita berlatih untuk sabar dalam hidup yang penuh dengan kesederhanaan. Apa hidup sederhana itu? Kata ulama, hidup sederhana itu ketika kamu ingin memiliki sesuatu padahal kamu mampu. Kalian mampu untuk memilikinya, tapi kalian tahan. Karena yang ingin kamu miliki itu adalah bukan sebuah kebutuhan, tapi hanya keinginan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah di antara kita tujuan berpuasa kita adalah melatih hawa nafsu kita. Bisa saja kita punya uang banyak, kita punya harta berlimpah, kita mau beli apapun itu bisa. Aset kita di mana-mana, uang kita tinggal minta kepada orang tua kalau anak-anak, tapi kita menahan diri untuk tidak membeli atau memiliki sesuatu yang memang kita belum butuhkan. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwasanya sahabat Umar itu pernah menegur sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah ini suka makan daging kambing. Setiap dia pengen, langsung dia beli, dia masak, dia makan. Nah, suatu ketika itu ketahuan sama sahabat Umar. Sahabat Jabir lagi makan daging kambing, ada di tangannya. Kemudian sahabat Umar menegur, bertanya, apa itu yang ada di tanganmu, wahai Jabir? Oh, ini sahabat Umar, ini daging kambing. Saya lihat kamu sering sekali makan daging kambing, kata sahabat Umar kepada sahabat Jabir. Iya, karena emang saya pengen, saya suka banget, saya doyan banget makan daging kambing. Nah, akhirnya hal itu ditegur oleh sahabat Umar. Janganlah kamu memiliki atau ingin mengonsumsi sesuatu hanya karena keinginanmu pribadi, hanya hawa nafsumu saja. Padahal kalau kita telaah, kalau kita lihat, dagingnya yang dimakan adalah daging kambing halal. Daging kambing itu dibeli sama sahabat Jabir, bukan dari mencuri, padahal dua-duanya halal. Tapi kok kenapa masih ditegur oleh sahabat Umar? Ya tadi itu. Jadi hidup sederhana itu adalah ketika kita memang sudah butuh, ya kita beli. Ketika kita misalnya sudah harus mempunyainya, ya kita mau nggak mau harus memilikinya. Nah, bukan karena hawa nafsu gitu kan, bukan karena hanya keinginan. Wah, kalau ibu-ibu biasanya suka koleksi tas gitu kan, tas-tasnya yang branded gitu. Kalau memang pengusaha tas, ya nggak masalah mengkoleksi tas-tas merek bermerek, misalnya tas-tas Hermes gitu kan, merek-merek Prancis. Itu nggak masalah kalau memang kita
seorang pengusaha tas. Yang bapak-bapak misalnya sukanya mengoleksi mobil sport. Kalau memang kita pengusaha mobil sport, ya nggak masalah kita koleksi karena untuk kebutuhan bisnis, bukan karena hanya hawa nafsu. Biasanya kalau kita membeli atau tidak menerapkan pola hidup sederhana, maka kita akan memiliki sifat hasud, sifat iri pada orang-orang yang kita lihat di atas dari kita gitu. Wah, tetangga saya baru beli mobil nih, masa saya mobilnya gini-gini aja, padahal kita belum butuh. Karena iri itu kita akhirnya rela-rela berhutang untuk memenuhi gaya hidup. Ya itulah yang kita lihat saat ini di televisi, di media sosial, banyak pejabat-pejabat kita yang sukanya flexing atau pamer kemewahan, pamer harta benda. Tapi kalau kata orang Jawa, dilalahnya yang mereka pamerkan itu bukan dari harta yang halal, bukan dari harta yang berkah, tapi dari hasil korupsi. Walaupun memang tidak semuanya, tapi belakangan ini yang kita lihat di media sosial seperti itu. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ketika ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terdapat dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul atau Nabi Muhammad, maukah engkau aku berikan atau aku jadikan Mekah ini sebagai kota emas? Mekah dijadikan kota emas, sudah ditawarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad karena memang tidak butuh, yang beliau butuhkan adalah agar umat manusia ini menuju ke Allah, agar umat manusia ini akhlaknya seperti akhlak Al-Quran, seperti akhlak Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah menolak ketika Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan beliau menjadikan Mekah menjadi emas. Nah, kata Rasul, ya Allah, cukup saya mah kalau saya cukup dikenyangkan saja saat saya lapar, saya bisa makan saja sudah alhamdulillah. Nah, ketika saya masih merasa lapar, nggak dikit-dikit punya uang gitu ya, kan kadang orang ada tahap sebagai orang yang punya, kadang tidak punya begitu. Nah, Rasulullah ketika masih merasakan lapar, berarti saya masih bisa tadarruk, masih bisa tunduk kepadamu ya Allah, karena saya ini manusia. Itu pelajaran dari puasa. Siapapun, mau orang kaya, mau orang miskin, kalau puasa ya pasti lapar dan haus. Itulah tujuannya kenapa kita harus hidup sederhana. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim disebutkan doanya Rasulullah apa? Ya Allah, berikanlah rezeki kepada keluargaku, rezeki yang cukup untuk sekedar makan sehari-hari. Itu doa Rasulullah SAW. Nggak minta mobil, nggak minta apapun, nggak minta harta duniawi. Ustaz, apakah menjadi orang kaya itu tidak boleh kalau seperti itu? Tidak. Jadi karena sederhana itu kan bukan lawan kata dari kaya. Kaya itu lawan katanya adalah miskin. Orang mau kaya, mau hartanya berlimpah ataupun tidak, ketika menggunakan atau ketika membeli sesuatu hanya untuk sesuai kebutuhannya, maka itulah orang yang sederhana. Bukan kita tidak boleh kaya. Kalau kita bercita-cita menjadi orang kaya, kemudian nanti harta kita sedekahkan ke orang-orang duafa, orang-orang yang tidak mampu, ya itu juga baik. Itu juga bagus. Jadi sederhana itu bukan lawan kata dari kaya. Mau jadi orang kaya ataupun jadi orang tidak kaya, yang penting kita hidup sederhana. Semoga kultum pada malam hari ini bisa kita amalkan bersama-sama. Kita selalu menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang selalu sederhana
ketika ditakdirkan dalam keadaan apapun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.